Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, siap diberkati pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dua hal lagi. Yang pertama-tama kita akan belajar bahwa beriman berarti Anda tetap mengasihi meskipun dibenci kadang-kadang. Saudara-saudara, Anda tetap mengasihi orang meskipun dimaki-maki. Dan itu ada di dalam Ibrani pasal 11, ayat yang ke-7 kita mulai, saudara-saudara. Ibrani pasal 11, ayat yang ke-7, yang sudah menemukan katakan amin. Yang belum bilang haleluya. Saudara-saudara yang punya catatan, catat ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum terlihat dengan taat mempersiapkan bahtera. Saudara-saudara, kalau saudara membaca bahtera ini dibuat di mana? Di atas gunung. Dan sampai detik itu belum pernah ada orang yang lihat banjir. Dan pada waktu Nuh membuat bahtera itu musim kemarau. Jadi selama 100 tahun mempersiapkan bahtera itu, saudara-saudara, ada banyak yang datang dan menyapa Nuh dan mengatakan bikin apa? Ini contohnya aja. Kalau saudara di atas gunung bikin bahtera, kemudian itu musim kemarau dan tetangga-tetangga saudara yang lewat lagi bikin apa? Bikin bahtera. Pasti ada orang-orang yang mengatakan, Nuh ini kelihatannya sudah mulai kurang waras. Bikin bahtera di atas gunung karena nanti katanya akan ada banjir. Yang banjir itu yang pinggir pantai, yang di daratan yang rendah, atau yang mungkin pinggir-pinggir sungai. Ini di atas gunung. Jadi Nuh mungkin menerima segala macam gosip, caci maki, orang-orang yang nyinyir, tetangga-tetangga yang ngomongin, mungkin ada yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tapi itu tidak menghentikan apa yang dia lakukan karena dia beriman. Jadi beriman artinya Anda tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun mendapatkan omongan-omongan yang membuat Anda mungkin bisa marah. Ketika saudara menekuni sesuatu yang saudara anggap sebagai ini panggilan saya Pak Paulus. Kemudian orang mencibirkan, aduh panggilanmu apa? Melakukan apa? Kamu terlalu omong besar, tidak masuk akal. Tapi Anda tetap melakukan, Anda sedang menjalani iman Anda. Amin. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, ini pegang teguh baik-baik. Kalau apa yang Anda yakini, Anda lakukan, Anda tekuni, datang dari Tuhan, tetap setia kepada janji Tuhan. Jangan berubah gara-gara apa kata orang. Karena saya tahu kadang-kadang selama 100 tahun, saudara-saudara, 100 tahun membuat bahtera ini dan pada akhirnya apa yang diucapkan oleh Nuh menjadi kenyataan. Pada waktu hujan mulai turun berapa hari itu? 40 hari 40 malam. Ini sekarang 3 hari 3 malam aja sudah banjir. 40 hari 40 malam dan katanya airnya bukan hanya dari atas, dari bawah juga. Sehingga pada waktu itu saya kurang tahu bagaimana tanggapan tetangga-tetangga Nuh, mungkin dari numpang, ya kan? Ada yang mau numpang, ya sudah ditutup pintunya, kemudian hujan turun dan saudara-saudara, apa yang menjadi keyakinan Nuh menjadi kenyataan walaupun itu memakan waktu begitu lama.
Pelajaran buat saudara-saudara. Ketika Anda melakukan, menekuni apa yang Tuhan sudah perintahkan, tetap setia dan mengimani apa yang Tuhan katakan. Kalau ada tetangga kanan kiri, teman, pimpinan, bawahan, orang-orang yang memusuhi saudara, mencoba untuk menggoyahkan keyakinan saudara, belajar seperti Nuh. Kasih mereka. Dan tidak usah dilawan, gosip dengan gosip, maki dengan maki, omongan negatif dengan omongan negatif. Kalau itu dari Tuhan, nanti waktunya Tuhan semua akan terbukti. Amin. Haleluya. Katakan kepada teman saudara, jangan takut dengan apa kata orang. 1, 2, 3. Jangan takut dengan apa kata orang, takutlah dengan apa kata Tuhan. Amin. Haleluya. Oh saudara-saudara, saya masih ingat ada beberapa hal yang saya mau mulai melakukan. Dan di awal-awal saya melakukan ada banyak orang yang memandang sebelah mata. Pada waktu kami memulai sekolah pengembangan pelayanan terpadu, ada beberapa orang yang meremehkan. Pada waktu kami memulai pelayanan di Bali, ada orang yang mengatakan, oh kalau tanpa saya dia tidak akan berhasil. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mencibirkan bibirnya, tetapi saya percaya ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Bahkan pada waktu kami memulai pelayanan radio pertama, kami menghadapi tantangan. Tapi tantangan dan kata orang tidak bisa menghentikan rencana Tuhan. Tugas saudara adalah jaga hati. Jangan sampai apa kata orang menghentikan rencana Tuhan. Karena Anda tidak sanggup menjalani. Karena sudah terlanjur terpancing emosi. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mendorong Pak Rudi Sarage. Ada orang yang namanya Pak Rudi Sarage. Dia pernah berbagi, katanya pengen punya rumah singgah. Ya kan? Sampai hari ini belum ada rumah singgah, masih dalam wacana. Tetapi kalau saya saran Pak Rudi, kalau lagi nonton, Pak Rudi Sarage, kalau lagi nonton video ini, kalau Bapak masih punya iman untuk punya rumah singgah, untuk menampung orang-orang yang keluar dari penjara, supaya ada tempat transisi untuk kembali ke komunitas, imani dari sekarang. Sampai kapan Pak Paulus saya tidak tahu. Sampai Tuhan memberikan rencananya menjadi nyata. Jangan berhenti beriman gara-gara, aduh Bapak bagaimana ini COVID-19 ini gagal lagi rencana saya misalkan. Kita harus tetap jalan kalau itu rencana Tuhan, amin. Saya melihat mungkin Pak Kadek Sumartana dari negara yang pengen punya rumah jompo, ya kan? Bahkan dia mulai dari rumah, sudah ada orang yang ditampung di rumahnya. Dan dia punya hati untuk melayani orang-orang jompo. Jangan berhenti gara-gara, kadek, kamu untuk makan aja enggak cukup, bagaimana mau punya pelayanan rumah jompo, misalkan rumah jompo. Saudara-saudara, Pak Kadek jangan berhenti gara-gara apa kata orang. Dan jangan masukkan di dalam hati apa kata mereka. Mereka diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman Anda. Apakah Anda setia menjalani visi Tuhan pada waktu banyak kata-kata mencoba untuk merendahkan dan menghentikan apa yang Anda lakukan. Coba bayangkan kalau Nuh melayani kata-kata tetangganya. Mungkin dia tidak bisa selamat pada akhirnya. Pada waktu banjir itu datang, Nuh barangkali tidak bisa masuk ke dalam bahtera. Mungkin pada akhirnya ikut binasa seperti mereka. Saudara-saudara, jangan pernah meremehkan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pegang janji Tuhan, pegang perkataan Tuhan, dan jangan sampai Anda pada akhirnya tergiur atau berhenti gara-gara meladeni apa kata mereka. Amin. Tetap mengasihi walaupun dibenci. Amin. Saya mau tetap mengasihi walaupun dibenci. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang nonton tolong tulis di status ya. Saya mau mengasihi walaupun dibenci.
Saya mau tetap mengasihi walaupun dibenci. Oh saudara-saudara, saya belajar dari orang kedua yang mempraktekkan hal yang sama, namanya Ayub, Nabi Ayub. Ayub punya pergumulan yang luar biasa saat dia menderita penyakit Shehin, yaitu penyakit lepra ganas. Tanda-tandanya apa? Kulitnya membusuk, baunya luar biasa, kemudian gatal. Dan saudara-saudara, oleh karena itu Nuh harus tinggal di luar rumah. Katanya di dalam kitab Ayub dikatakan tinggal di antara anjing dan kucing di tempat sampah. Karena tidak ada yang mau tinggal dengan dia. Dia baru saja kehilangan 7.000 kambing, 3.000 onta, 1.000 lembu, 10 anaknya mati kerobohan rumah. Kemudian teman-temannya pada datang. Rasain lo. Kau menabur angin, sekarang kamu menuai badai, no? Jangan anggap kamu ini merasa benar walaupun kamu menjadi orang jujur, orang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Fakta membuktikan kau kena penyakit kutukan. Ada yang tidak benar dengan kehidupanmu. Saudara-saudara, di dalam Ayub pasal 19, Ayub pernah mengeluh, kamu sudah 10 kali menyakiti hatiku. Di dalam pasal yang akhir 39, 40, 41, 42 ada kisah yang menarik. Ternyata Nuh tidak salah. Dan apa yang diucapkan oleh Ayub tidak salah. Dan yang banyak melakukan kesalahan adalah teman-temannya Ayub, Bildad, Elifaz, Sofar. Kemudian Tuhan mengatakan kepada teman-temannya Ayub, kamu harus minta Ayub mendoakan kamu. Sebab kalau kamu tidak didoakan oleh Ayub, nanti kamu akan berperkara dengan saya. Ayub benar, hambaku Ayub benar. Nah saudara-saudara coba bayangkan. Saudara sudah disakiti 10 kali, setiap kali dibesuk hanya dipojokkan dan dihakimi. Nah ini teman-teman yang selama ini mencibirkan bibir menghakimi Anda datang dan mengatakan, permisi. Ini orang-orang datang. No, mohon maaf ya. Saya mengganggu, maukah kamu berdoa buat kami? Ternyata semua yang kami pikirkan, semua yang kami katakan salah. Dan kalau kamu tidak berdoa buat kami akan berurusan dengan Tuhan. Mungkin kami akan dihukum oleh Tuhan. No, Ayub tolong berdoa buat saya. Ayub berdoa buat saya. Saya tanya kepada Pak Rudi, kalau Pak Rudi dalam posisinya Ayub, sudah 10 kali disakiti oleh teman-temanmu dan teman-temanmu datang minta maaf dan minta untuk berdoa syafaat supaya diampuni oleh Tuhan, mau enggak berdoa buat teman-temanmu? Bu Devi, mau berdoa? Benar. Bu Yeye, mau berdoa buat orang-orang yang menghina, menghakimi, menzolimin, bahkan mengutuki, mau berdoa? Doanya bunyinya bagaimana? Oh Tuhan, ampunilah Bildad, Elifaz dan Sofar. Kalau boleh Tuhan, kasih juga mereka pelajaran supaya sadar. Tuhan tanya, pelajarannya apa? Serempet motor atau sambar petir? Bukan itu saudara. No, berdoa. Di dalam pasal 42, Ayub berdoa. Ayub berdoa. Saya mau mengajarkan kepada Anda semuanya, jangan pernah mengizinkan kebencian, karena kebencian bisa menghalangi karya Tuhan dalam hidup saudara. Berapa banyak orang yang tinggal dalam kebencian dan pada akhirnya tidak bisa melanjutkan pelayanan. Berapa banyak kebencian yang tinggal dalam hati istri-istri yang pada akhirnya membiarkan perceraian. Berapa banyak kebencian yang membuat orang tidak bisa melanjutkan kehidupan karena tenggelam dalam kepahitan dan kebencian. Iman menolong saudara, hey, ini rencana Tuhan. Kalau ini rencana Tuhan, yang menentukan adalah apa kata Tuhan dan ketaatan saya, bukan apa kata orang. Bagian saya adalah tetap menjalankan dan memberikan pengampunan. Saya sudah ngalami
Maka saya mau mengajak kepada Anda semuanya, jangan sampai apa kata orang, perlakuan orang kepada Anda, permusuhan mereka menghentikan rencana Allah dalam hidup saudara. Amin. Saya kurang tahu Ibu Yeye punya pengalaman. Bagaimana pada waktu suamimu dihina oleh orang waktu kena kanker dulu? Saudara-saudara, saya pernah terkena kanker 17 tahun yang lalu. Dan pada waktu berita bahwa saya kena kanker tersebar, ada dua kelompok. Ada orang-orang yang memberikan kata-kata dorongan, dukungan, doa, kata-kata yang menguatkan. Ada juga yang nyokur syukur dan agak menghakimi. Wah, ini kutuk dari Tuhan. Ini pelajaran dari Tuhan. Saya kurang tahu sikap ibu pada waktu itu karena yang banyak menerima SMS adalah istri saya. Ibu bisa sebentar aja. Saya mau interview ibu sebentar saja. Ya. Nah, ini bagaimana suasana hati istri pada waktu suaminya dizolimi atau dibenci. Katanya kalau suami disakiti, yang lebih sakit adalah istri. Benar atau tidak? Ibu cantik sekali hari Benar, ini. Bang. Luar biasa. Luar biasa Ibu. Lagi kepengen aja, Pak. Ya, sebentar. Ya. Ya. Sudah? Nah, ini harus ditolong terus. Ya. Jadi ibu waktu itu yang dapat SMS dari orang-orang yang memberikan kata dorongan, tapi juga ada orang-orang yang, kenapa ibu ketawain saya? Ada orang-orang yang memberikan kata-kata hujatan, penghakiman, kutukan. Apa respon ibu? Masih ingat? Ada yang masih disimpan itu SMS? Enggak lah. Ya. Mungkin juga udah lupa itu SMS apa gitu ya. Kalau dalam situasi lagi terpuruk, berduka, sedih, kemudian menerima SMS seperti itu, kita kan manusia daging ya. Pasti kita marah, kita kecewa, kita menangis. Tapi pertanyaannya, apakah saya membalas, memberontak atau melawan, membalas SMS-nya atau tidak? Itu tidak. Ibu tidak membalas? Ya. Ibu tahu itu SMS dari siapa? Tahu, sahabat saya, teman dekat, mentor ya, dan itu tidak jadi teladan sama sekali buat saya. Nah, ibu pernah sakit hati ketika suamimu dituduh waktu itu, waktu keluar dari Ambon, katanya dia korupsi membawa uang. Ya. Ibu pernah sakit hati? Enggak pernah sakit hati. Enggak pernah. Enggak. Bagaimana ibu menanggapi suara-suara miring yang itu tidak terjadi pada diri suamimu? Jujur. Enggak usah ditutup-tutupi, jujur. Waktu itu gimana? Anda sakit hati waktu itu? Sudah lupa. Puji Tuhan sudah lupa, saudara-saudara. Tetapi Ya. waktu itu ibu sakit hati. Oh ya udah, tidak mau dibahas lagi supaya tidak mau mengorek. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain. Mungkin soal iman aja Pak Paulus tadi Ya. bilang iman itu adalah ketaatan atau kasih ya kan? Ya, mengasihi walaupun dibenci. Ya, mengasihi walaupun dibenci ya kan. Jadi yang saya mau belajar sekarang adalah sebenarnya iman itu apa gitu loh. Sehingga kita bisa tahu dan melakukannya. Apa sih iman itu? Tadi sementara duduk saya merenung apa sih iman itu gitu. Kemarin kita sudah menjelaskan iman adalah artinya apa saudara-saudara? Itu dasar dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Percaya. Dan percaya walaupun kita belum melihat kenyataan. Terus? Seperti Abraham. Kenapa Abraham dalam kondisi seperti itu, terpuruk ya kan? Harusnya dia harusnya komplain sama Tuhan, mengeluh, Tuhan saya ini orang beriman, saya ini orang setia, saya tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Kok saya mendapatkan hal-hal buruk dalam hidup saya? Itu hubungannya dengan iman bagaimana? Apa yang membuat dia setia? Iman yang seperti apa gitu loh. Yang seperti saya katakan, iman berarti Anda harus bertekun meskipun secara emosi Anda tidak siap karena apa kata orang. Jadi salah satunya
tetap mengasihi seperti Ayub tadi, tetap mengasihi walaupun Anda dibenci oleh teman-teman Anda. Jangan mengizinkan apa kata orang, apa kata mereka menggagalkan rencana Tuhan gara-gara apa? Menyimpan kebencian. Maka orang yang beriman adalah orang yang gemar mengampuni. Ya, kemarin kita membahas tentang Pak Paulus pernah bertanya, kemana saja kok kamu mau ikut, kemudian di mana saja saya ditempati oleh Tuhan, ya kan, maksudnya di desa atau di tempat yang sulit, keadaannya seperti apa yang betul-betul mengenaskan ya, apa namanya, menyedihkan sekali keadaannya, buruk sekali, kok saya masih mau gitu. Seperti Abraham seperti Ayub apapun yang terjadi dia kok tidak komplain, tidak mengeluh dan lain sebagainya. Saya berpikir semalam-malaman tuh saya berpikir sampai tadi saya duduk, apakah iman juga bukan bodoh-bodoh ya, maksudnya kita juga mikir iman itu seperti apa. Iman adalah dasar kemudian bukti. Bisa nggak kita katakan bahwa kita bisa komitmen, bisa memiliki iman yang luar biasa itu karena didasari oleh cinta atau kasih. Oh ya. Karena kesetiaan itu bisa terjadi waktu kita mencintai. Itulah sebabnya saudara-saudara, dasar daripada iman karena Anda mencintai Tuhan. Nah itu yang saya mau dari tadi. Bukti bahwa Anda mencintai Tuhan, Anda hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Karena Yesus juga pernah mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Ya. Ya kan? Dan unfailing love. Saya miskin, tidak punya apa-apa, kok ikut saja karena ada cinta tadi. Apa saja yang terjadi, baik buruknya, yang namanya kesetiaan itu didasari oleh kasih. Pernah enggak dalam kesulitan hidup dengan Paulus Wiratno, Anda memikirkan untuk keluar dari rumah atau minggat gara-gara hidup kekurangan? Pernah enggak, saya mau tanya, jujur ya, jujur. Kalau minggat karena kebencian, nggak suka lagi, jengkel, itu minggat forever tuh nggak pernah. Tapi saya pernah minggat, saudara. Saya sewa kos-kosan saya baru tahu waktu itu minggat. Saya pergi dari rumah, saya sewa kos-kosan 1 bulan, tapi cuma 1 minggu, baru 2 hari Pak Paulus sudah cari dari ujung ke ujung. Pernah, tapi ya kan harus jujur ya, pernah saya juga mengalami konflik pernikahan, keluarga, namanya 2 orang ya, saya pernah itu, saya ngaku. Saya nginep di Nusa Dua, di sebelah ponakan saya namanya Dela itu ya, kita berdampingan kos-kosan, saya sewa kos-kosan benar karena saya nggak mau ganggu dia. Dia pikir saya tidak tahu, suami yang setia, dia tetap akan mencari istrinya. Jadi dan lucu. Saya dengan pertolongan HP itu saya bisa melacak dia ada di mana. Jadi lucu, dan saya itu kos-kosannya di belakang KFC Nusa Dua. Dia parkir di KFC Nusa Dua. Kamu di mana? Karena itu Google-nya udah bilang dia ada di situ. Tapi saya kan enggak mungkin nginep di KFC, saya di belakang KFC. Dia nginep di mobil di belakang KFC, di KFC-nya. Jadi kenapa kamu? Itu karena apa? Karena cinta, Pak. Jadi saudara-saudara, saya baru tahu sekarang bahwa dia minggat karena cinta. Adakah saudara-saudara yang minggat karena cinta? Tolong jelaskan, Anda minggat sebenarnya karena bukan cinta? Minggat, sebenarnya ada waktu-waktu di mana kalau lagi tegang itu harus bersendirian supaya tidak menjadi panjang. Jadi saya pergi itu bukan minggat, Pak Paulus. Bukan minggat, haleluya. Ya, saya nggak ngerti itu ya. Ya. Nah, pergi untuk menenangkan diri, nggak mau diganggu dan lain sebagainya. Setelah tenang ya pasti pulang. Nah, kembali kepada topik tadi. Kok jadi curhat di sini? Ya. Anda tetap mengasihi, Anda tetap mencintai walaupun ada waktu-waktu terlukai. Iya kan? Ya. Itu berarti komitmen cinta itu adalah bagian daripada iman. Kalau Anda mengasihi Allah, Anda mengasihi firman Allah, dan Anda mengasihi perintah Allah, tetap melakukan apa yang menjadi perintahnya walaupun mendapatkan kesulitan, walaupun mendapatkan tantangan, walaupun mendapatkan halangan, Anda tetap komit. Ya, ini misalkan nih, ada yang sedang melakukan sesuatu, kemudian ada orang yang ngomongi saudara, ada orang yang melecehkan, meremehkan, merendahkan apa yang saudara lakukan. Jangan sampai itu dimasukkan hati yang akhirnya menghentikan rencana Allah buat saudara, itu maksudnya. Ya, saya pikir setiap dalam kehidupan kita punya tantangan. Di dalam cinta
itu juga ada tantangan. Kita belajar dari Tuhan Yesus, ya kan. Tuhan Yesus tuh gak mulus-mulus aja, dia 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Dia juga merasakan rasa kecewa, sakit, dia rasa terlukai, itu pasti. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena waktu dia di Taman Getsemani, waktu dia berdoa sampai peluhnya pun seperti tetesan darah. Itu udah luar biasa banget, kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai ke sana. Jadi pelajaran dari tantangan yang dialami oleh setiap kita adalah jangan berpikir bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini kita mulus-mulus aja, baik-baik aja. Akan ada tantangan, setiap kita pasti ada tantangan. Khususnya kita Pak Paulus ya, sebagai orang-orang beriman, kita beriman kepada Tuhan, apa yang kita lakukan dipimpin oleh Tuhan, disertai Tuhan, semua agenda hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Ya harusnya kita taat aja sama Tuhan. Ibu Paulus, saya ingin Ibu coba menengok kembali perjalanan Ibu dengan suami Ibu. Pada waktu diizinkan oleh Tuhan menghadapi situasi di mana dienolkan oleh Tuhan. Semua yang dimiliki habis, tidak ada apa-apa lagi, barang-barang yang Anda miliki dijarah oleh orang. Kemudian memulai sebuah pelayanan di Denpasar dengan nol, dan sekarang setelah 21 tahun Anda melihat apa yang menjadi mimpi-mimpi Anda dan suami Anda menjadi kenyataan. Pelajaran apa yang bisa dibagikan untuk sahabat-sahabat kita? Seperti yang Nuh katakan, Nuh harus menunggu lama untuk pada akhirnya apa yang menjadi rencana Allah menjadi kenyataan. Tapi di antara janji Tuhan dan penggenapan janji Tuhan itu begitu lama. Apa yang membuat Anda pada akhirnya bisa menyaksikan semua kebesaran Tuhan? Pertanyaannya panjang ya. Apalagi tadi, apa yang saya bisa Nah makanya kalau orang bertanya itu didengar, ya kan? Ceritanya. Ya. Jadi saya mendengar Ibu pernah mengalami situasi di mana habis-habisan, tidak sebenarnya punya apa-apa. Bapak ini mau apa sih? Diizinkan oleh Tuhan menghadapi situasi habis-habisan. Perjalanan iman namanya Pak ya. Ya. Perjalanan iman itu, kalau kita mengerti iman itu adalah cinta atau kasih, kita kan ikut aja seperti air mengalir di sungai. Itu air itu jalannya begini Pak, lurus saja, dia nggak bakalan balik ke belakang gitu. Kalau air di sungai jalannya maju mundur maju mundur, itu dia bakalan nggak sampai-sampai. Itu seperti ombak. Maju ya itu ombak laut ya, Ya. ini sungai nggak ada kita pernah lihat ya air tuh ngalir terus balik lagi gitu, nggak pernah, ngalir yang ngalir. Nah itu yang saya pikir perjalanan iman itu ngikut aja seperti arus air gitu, jalan aja, kita nggak pernah tahu ujungnya di mana, ya kan? Jangankan ujung sungai, besok aja 1 jam 2 jam setelah ini aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, ya kan? Semua diatur Tuhan, itu sebabnya kita beriman kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita, dan semuanya ini itu iman yang kita harus percaya, dan kita harus setia mengikuti apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, apa yang Tuhan berikan buat kita itu semuanya selalu baik, itu harus percaya, selalu baik. Walaupun kadang-kadang kita melihat itu tidak baik buat kita, tapi kita kan tidak maha tahu. Tuhan yang tahu, saya ada tantangan, ada kesulitan, apa saya berpikir ikut aja, jalanin aja. Orang Jawa bilang ngelakoni aja, jalanin aja, pasti ada hikmatnya. Saya ingat waktu itu semua nggak ada lagi, sampai cincin, patahan-patahan anting yang kecil, itu dijual untuk makan, untuk pelayanan, nggak punya apa-apa. Nggak ada penyesalan, nggak ada juga bagaimana tuh nggak ada, ya memang ikut aja seperti saya nggak tahu perasaan Abraham waktu Abraham disuruh Tuhan bawa anakmu satu-satunya itu, anak pergumulanmu itu yang susah banget kan, sampai tua-tua gitu baru punya anak, bawa persembahkan kepada saya. Kira-kira apa yang ada di benaknya Abraham? Saya pikir yang ada di benak Abraham ini punya Tuhan, dari Tuhan. Kalau Tuhan mau kembalikan. Nah ya. itu juga sebuah prinsip iman Pak. Baik, jadi, satu lagi Ibu,
tidak ada Satu penyesalan. lagi, karena Anda yang paling merasakan sebagai seorang istri, pindah dari sebuah situasi di mana Anda serba ada waktu dari Ambon nih, tinggal di rumah yang besar, mau makan tinggal petik, mau buah tinggal nunggu, mau durian tinggal bilang misalkan. Kemudian karena kerusuhan Anda kehilangan segalanya, pindah ke Bali, masuk ke rumah kosong, tidak ada apa-apanya pada waktu itu. Apa yang Anda rasakan? Apa ada pertanyaan kepada Tuhan? Kembali ke screen yang itu ya, yang masa lalu itu, pada situasi seperti itu saya jujur, apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan bawa ke masa-masa sulit seperti itu nggak jadi masalah, kita bisa memulainya lagi. Yang penting saya udah selamat sampai di Bali dan kurang apapun, anak-anak sehat, baik-baik aja. Yang waktu itu membuat saya begitu terpukul. Jadi ini ada sesuatu yang memang menyangkut kesetiaan ya. Itu barang kalau hilang, kalau rusak, dicuri orang, diambil itu saya nggak apa-apa. Tapi kalau perasaan dikhianati, kemudian dilecehkan, itu membekas. Jadi waktu itu yang membuat saya bisa menangis, air matanya keluar gitu ya, susah, sedih, tekuk lutut berdoa adalah sahabat-sahabat, teman-teman, mentor itu menjudge, menghakimi bahwa kami ini orang-orang yang tidak beriman. Mereka menghindari kita seperti virus corona gitu loh. Seperti apa? Seperti virus corona, seolah-olah kita ini orang yang sangat jahat sekali, yang tidak bisa ditemani atau berteman dan lain sebagainya. Itu sahabat-sahabat loh, mentor bahkan, pemimpin-pemimpin gak suka sama kita, ditolak kita. Saya pernah minta maaf kalau saya salah salaman, itu tangan saya dikebas gitu ya, gak mau dia salaman. Padahal saya merasa saya nggak salah, itu yang begitu menyakitkan. Nah, saya bisa mengalami atau merasakan bagaimana Yesus yang dikhianati oleh murid-muridnya yang dia kasihi. Jadi saya pikir-pikir wow, dan itu sebuah pelajaran yang mahal sekali. Besok kalau saya jadi pemimpin, saya enggak mau berbuat seperti itu. Nah ini saudara-saudara, makanya saya kembali kepada topik. Iman berarti tetap mengasihi walaupun dibenci. Apa yang terjadi ketika waktu itu Anda merasa dijudge, dihakimi, kemudian menyimpan kebencian? Bisakah Anda masih secantik sekarang? Kalau saya menyimpan kepahitan, mungkin saya sudah mati masuk penjara kali ya, karena saya menyerang balik gitu. Tapi berkali-kali saya meneladani ya apa yang Yesus sudah berikan buat kita, memberikan contoh kepada kita. Jadi puji Tuhan, sampai hari ini saya hanya bisa melupakan apa yang sudah terjadi, dan saya tahu sampai saat ini saya melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah gagal. Itu aja. Amin. Terima kasih Ibu Paulus untuk kesaksiannya. Ada pesan buat saudara-saudara kita? Saya ada pesan di sini, saya Silakan. sudah catat. Ya. Iman itu adalah dasar dari apa yang kita percaya dan bukti dari apa yang kita percaya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ya kan, atau nanti. Tapi paling tidak kita bisa percaya pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan, bukan teman-teman. Kita tidak menaruh percaya kepada sahabat, teman atau siapapun tadi ya dari kesaksian tadi, karena satu waktu apabila apa yang mereka harapkan dari kita tidak tercapai, mereka akan marah. Ya, mereka akan kecewa. Tapi kita bisa menaruh atau ya menaruh percaya kita kepada Tuhan dengan melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada kita sampai hari ini. Saudara, Tuhan itu setia, tiap hari Dia menjaga kita. Kemudian buat saya iman itu adalah cinta atau kasih. Setia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya lah anaknya yang tunggal itu sampai habis-habisan loh pengorbanannya itu ya. Di dalam cinta pasti ada pengorbanan. Kemudian itu yang menjadi tanggung jawab Tuhan. Yang kemarin saya bilang, saya singgung sedikit, iman itu iman kepada Tuhan dan Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan kepada kita, yaitu kebaikan dan
kesetiaannya, itu cukup buat kita. Tapi tanggung jawab kita adalah membuat diri kita menjadi orang-orang yang nyaman, orang-orang yang confident dengan iman percaya kita. Ngerti nggak? Kalau kita adalah orang beriman, tandanya kita confident, kita nyaman, kita benar-benar paham betul, ya kan? Percaya diri dan nyaman. Jadi ada firman juga yang mengatakan Pak Paulus ini tanda orang beriman adalah percaya diri dan nyaman kepada kepercayaannya dia kepada Tuhan. Karena yang seperti prinsip firman Tuhan bilang, aku dapat melakukan apapun saja dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi bersama Kristus yang memberi kekuatan. Jadi kalau Pak Paulus tadi tanya ulang-ulang, saya tuh kadang-kadang bingung, susah apa, kemudian sedih apa, kecewa apa. Saya kadang-kadang memang nggak punya, saya ngalir aja. Jadi seperti air sungai, bayangannya kalau memang kita sudah melewati batu karang gitu kan, airnya kan jalan terus, batu karangnya nggak ikut jalan. Yeah. Jadi apa yang sudah dilewati ditinggal aja, nggak usah dibawa-bawa, berat gitu kan. Amen. Tinggal aja, tanggalkan aja, jalan terus, air tuh ngalir terus, air ngalir nggak bawa apa. Kadang-kadang dia bawa juga itu ya, kayu-kayu pohon yang besar itu kering itu ke bawah, tapi nggak selamanya ada batu atau pinggiran kali itu akan nyangkut, airnya tetap jalan. Air tuh saya bilang nggak pernah balik ke belakang gitu loh. Baik, terima kasih Ibu Yeye untuk kesaksiannya, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Yeye yang sudah berbagi dengan kita, saudara. Ini Pak Paulus kalau kasih pertanyaan-pertanyaan harus kita diskusi dulu Pak. Ya, luar biasa, ini kan sengaja saya bertanya yang tidak diskusikan. Spontan saya sempat mikir-mikir, aduh gimana nih supaya betul-betul keluar dari dalam hati. Nah Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih. Saya mau meneguhkan apa yang dikatakan oleh Ibu Yeye tadi. Kalau kita sedang menghadapi tantangan kesulitan menjalani iman kita, maka kasih itu yang akan melindungi. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mengasihi perintahnya, mengasihi firman-Nya, engkau tidak peduli apa kata orang. Yang penting engkau tidak menyimpan kepahitan yang membuat akhirnya itu menggagalkan rencana Tuhan. Jangan sampai engkau dibilang bodoh oleh karena menyimpan kepahitan. Nah saya mau bocorkan sedikit. Tadi malam saya mewawancarai Ibu Eli Kurniawati yang, saudara-saudara, apa yang disaksikan oleh Ibu Eli adalah menggenapi apa yang saya sampaikan. Bahwa kasih itu bisa membuat Anda mencapai rencananya walaupun engkau dizolimin, dikhianati oleh pasanganmu. Nah ikuti nanti hari Jumat malam secara lengkapnya. Bagaimana Anda tetap mengasihi walaupun dibenci, Anda mengasihi walaupun dikhianati. Saya bocorkan sedikit, Ibu Eli selama 12 tahun harus mengalami pergumulan yang luar biasa karena suaminya selingkuh dan perselingkuhan itu menghasilkan 2 anak. Dan suaminya dengan selingkuhannya tinggal satu kompleks. Suaminya mau menceraikan dia tidak bersedia karena dia ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Aku membenci perceraian, aku membenci pengkhianatan. Oh saudara-saudara, saya tanya kepada ibu, rasanya bagaimana waktu mendengar bahwa suamimu selingkuh dan engkau tahu bahwa engkau ditinggal selingkuh, rasanya seperti dibuang, rasanya seperti dilemparkan. Rasanya seperti tidak punya lagi harga diri. Pertanyaan saya, bagaimana Anda 12 tahun masih bisa bertahan, bahkan hatimu dipulihkan, sehingga engkau tidak lagi membenci pasanganmu atau suamimu, dan bahkan masih mendoakan supaya suamimu berubah dan kembali ke pelukanmu. Oh saudara-saudara, dengarkanlah Jumat malam, tapi saya bocorin aja, dia mengucapkan kalimat ini, Pak, saya memutuskan untuk membuat hidup saya tuli, buta, dan bisu. Artinya kalau teman saya bilang, suamimu begini-begini, pokoknya saya bikin telinga saya itu, saya tidak mau dengar. Kemudian kalau ada yang mengatakan, saya melihat suamimu jalan dengan selingkuhannya begini, saya tidak mau melihat. Dan akhirnya saudara-saudara, apa yang dia lakukan ternyata berhasil membuat dia tetap mencintai, tetap mendoakan, tetap melakukan kebaikan kepada pasangannya yaitu suaminya yang akhir-akhir ini bahkan suaminya percaya kepada Yesus.
Dan Ibu Eli bahkan setia melayani dan sudah membuka persekutuan doa Victory di berbagai kota sampai ke Australia. Jadi rencana Tuhan tidak dihalangi oleh apa kata orang, maka dalam situasi yang sulit sekalipun saudara-saudara, iman adalah tetap mengasihi meskipun dibenci, tetap mengasihi Allah, tetap mengasihi rencana Allah, tetap hidup di dalam planningnya Tuhan, walaupun kau menghadapi apa kata orang yang menghakimi, yang ngejat saudara, yang menjolimi saudara, yang barangkali menggosipkan saudara. Jangan dengar kata mereka. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Eli. Bikin dirimu tuli, bisu, dan buta. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara, tapi saya mau berdoa apabila di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mengalami hal yang sama. Anda sedang menekuni menjalankan rencana Tuhan, kemudian ada halangan, ada orang-orang yang mulai ngomongin merendahkan visi yang Tuhan sudah kasih kepada saudara. Saudara coba berbagi dengan orang-orang, ada yang meremehkan, mentertawakan saudara seperti Nuh barangkali ditertawakan oleh tetangga-tetangganya. Jangan berhenti melakukan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara. Tetap lakukan rencananya dan tetap menjalankan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saudara. Amin. Saudara mungkin mengatakan, Pak, saya perlu kekuatan itu. Pak, saya perlu keteguhan hati. Pak, saya perlu apa yang namanya resilience, yaitu tetap menjalankan meskipun ada banyak halangan, tidak berhenti menyerah karena keadaan. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa dan setelah ini nanti hambanya Pak Pendeta Yohanes akan berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang Tuhan, yang saudara-saudara sudah tuliskan. Saya mau berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan hati buat saudara. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk pewahyuan dan rema yang kami dengar. Kami rindu firman ini menjadi kebenaran yang akan menjadi kebenaran pribadi. Kalau ada saudara-saudara kami yang sedang menjalani visi Tuhan, melakukan rencana Tuhan, tapi ada banyak tantangan, direndahkan oleh orang, dimusuhi oleh orang bahkan. Buat hati kami teguh ya Tuhan, buat hati kami tabah, tidak mudah menyerah dan mengalah karena keadaan, tapi terus berjuang sampai visi dan rencana Tuhan menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah yang gemar merenungkan.